Pembalap Patayamaha World Superbike Toprak Razgatlioglu berhasil merebut kemenangan dalam balapan pertama atau race 1 World Superbike Indonesia di sirkuit Mandalika pada Sabtu 12 November 2022. Ini adalah kemenangan pertama El Turco di Indonesia. Pembalap asal Turki yang juga juara dunia bertahan ini diikuti oleh pembalap Aruba.it Racing Ducati, Alvaro Bautista di posisi kedua, dan pembalap Kawasaki Racing Team sekaligus 6 kali juara dunia Jonathan Rea di posisi ketiga. Sementara itu posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap Patayamaha World SBK lainnya, Andrea Locatelli dan pembalap Aruba.it Racing Ducati, Michel Ruben Rinaldi. Start dari pole, Razgatlioglu langsung memimpin diikuti Locatelli. Sementara itu Rea dan Bautista menjalani aksi saling salip yang sengit memperebutkan posisi 3. Pada lap 2, Rea pun naik ke posisi 2 usai menyalip Locatelli dan Bautista melakukan manuver serupa satu lap berikutnya. Posisi 5 sengit diperebutkan Alex Bassani dan Michel van der Mark. Magic Michel menyalip Bassani pada lap 7, tetapi melebar dan Bassani naik lagi ke posisi 5 sebelum disalip Alex Loes. Namun Loes melakukan kesalahan, sehingga tersalip sekaligus oleh Bassani, Xavi Viers, dan Rinaldi. Bautista pun berhasil merebut posisi 2 dari Rea pada lap 9, menyalip pada titik pengereman di tikungan 16. Drama pun terjadi pada lap 11 ketika Philip mengalami kecelakaan hebat di tikungan 6 dan gagal finish. Leandro Mercado juga mengalami kendala teknis dan masuk ke pit. Bassani yang ada di posisi 5 tiba-tiba melebar dan melakukan aksi save pada lap 13 membuat posisi itu direbut oleh Rinaldi. Kesalahan juga dilakukan Toprak di posisi terdepan, di mana ia melebar di tikungan 9 di mana jalur long lap terletak. Pada lap 16, Rinaldi pun gaspol dan merebut posisi 4 dari Locatelli dengan aksi salip di tikungan 10. Namun 2 lap kemudian, Rinaldi melebar, sehingga membuat Locatelli naik lagi ke posisi 4. Pada lap 19, Van der Mark terjatuh dan berebut posisi 9 dengan Gareth Gerloff dan gagal finish. Dengan hasil ini membuat Toprak bersemangat untuk meraih kemenangan di race 2 sekaligus final race yang akan digelar besok. Sebagai informasi, besok merupakan hari terakhir gelaran WSBK di sirkuit Mandalika. Makin tak sabar saja ya menantikan hasil final race WSBK Mandalika esok hari. Bagaimana menurut kalian? Akankah Toprak mengulangi kenangan manisnya di sirkuit Mandalika dengan menjadi yang tercepat di final race besok? Komen di bawah ya. Sirkuit Mandalika terus mematangkan persiapan jelang WSBK yang hanya tinggal menghitung hari. Persiapan trek, logistik,
hingga fasilitas penunjang terus dilakukan oleh ITDC dan MGPA selaku promotor sirkuit Mandalika. Dengan mepetnya waktu, pekerjaan di sirkuit Mandalika hanya menyisakan penataan tampilan dan pembersihan lintasan saja. Salah satu penataan tampilan yang tak kalah penting untuk dilakukan sebelum gelaran WSBK adalah pengecatan lintasan sirkuit Mandalika yang meliputi track length, garis curb, serta track limit. Lantas sampai di mana ya progres pengecatan lintasan sirkuit Mandalika hingga saat ini? Kali ini diketahui garis curb sirkuit Mandalika telah rampung dicat. Sebagai informasi, pengecatan ini merupakan bagian dari track improvement. Sebelum dicat ulang, beberapa garis curb sirkuit Mandalika diubah menjadi curb Misano yang memiliki ukuran berbeda dari curb standar. Salah satu garis curb yang diubah ke model Misano adalah curb yang berada di tikungan 5 menuju tikungan ke-6. Usai dirubah ke model Misano dan dibersihkan, garis curb dicat oleh ahli road grip asal Inggris. Pengecatan ini pun diketahui gercep dilakukan, sehingga tidak memakan waktu yang lama. Selain garis curb, track limit juga diketahui akan segera dicat. Pengecatan track limit ini perlu dilakukan karena terdapat bekas ban para pembalap yang terlihat sangat mengganggu. Selain itu, pekerjaan di sirkuit Mandalika meliputi pemangkasan rumput hingga pembersihan trek area. Perlu diketahui, pembersihan trek diketahui menggunakan cairan khusus atau deterjen untuk mengepel aspal lapisan terakhir sirkuit Mandalika dan juga dengan teknik khusus sesuai standar internasional. Pembersihan dengan teknik ini terbukti sangat cepat. Dalam waktu yang singkat, permukaan aspal yang sebelumnya berwarna coklat langsung berubah warna menjadi hitam pekat dan nampak mewah. Selain persiapan di area lintasan sirkuit, ITDC diketahui juga terus melengkapi fasilitas di sirkuit Mandalika. Salah satu fasilitas yang sangat penting adalah area parkir. Saat ini kami tengah merampungkan penyediaan fasilitas parkir kawasan berikut jalan penghubung dari Roundabout Sunggung menuju area parkir selatan di kawasan The Mandalika, ujar General Manager The Mandalika Bram Subiandoro. Penataan fasilitas parkir di area sirkuit dan kawasan The Mandalika yang dilakukan meliputi pekerjaan pengerasan area kantong parkir, pemasangan penerangan jalan atau PJU dengan solar cell dan sinage penunjuk arah lot parkir. Tidak hanya itu, guna memastikan penyelenggaraan event berjalan lancar, baik di sisi crowd control dan manajemen lalu lintas, ITDC dan MGPA telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Polda NTB serta Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Tentunya semua berharap gelaran WSBK Mandalika November mendatang dapat berjalan lancar dan berbeda dari tahun lalu. Lantas bagaimana menurut kalian dengan perkembangan sirkuit Mandalika hingga saat ini? Komen di bawah ya.